Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Bukan materi baru sih, lebih tepatnya melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang produksi, tentang pengertiannya, kemudian faktor-faktor produksi, gitu ya. Ada faktor produksi alam atau SDA, ada SDM tenaga kerja, kemudian ada modal dan juga ada skill. Lalu juga sudah belajar tentang teori perilaku produsen dan juga tentang fungsi produksi jangka panjang, jangka menengah, dan the law of diminishing marginal return ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru setelah itu, yang mungkin sebelumnya belum kalian pelajari ya, atau belum pernah kalian pelajari. Kalau sudah ya syukur, alhamdulillah, berarti tinggal memperdalam aja. Hari ini tuh kita akan belajar tentang konsep biaya produksi. Nah, dari produksi sendiri kita sudah mengetahui ya, bahwasanya kalau berbicara tentang produksi itu berarti kita berbicara tentang perusahaan atau seseorang, atau mungkin sebuah pabrik gitu ya katakan, yang mana mereka itu berkecimpung di dalam sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah produk atau menambah nilai guna sebuah barang, yang mana nanti bisa dijual. Lalu setelah dijual mereka dapat penerimaan. Setelah dapat penerimaan, dapat pendapatan, nanti akan dihitung kira-kira laba dan ruginya itu berapa. Nah, sebetulnya kita tuh berputar saja bicaranya atau mempelajarinya itu di situ aja gitu. Jadi, mulai dari sebuah perusahaan itu ingin menciptakan sebuah produk, kemudian dari menciptakan sebuah produk itu, untuk menciptakannya perusahaan itu kan butuh yang namanya biaya kan. Nah, di sini kita berbicara tentang itu gitu. Biayanya itu apa gitu. Lalu biayanya apa aja gitu kan. Oke. Kita satu persatu dulu pelajari. Gini. Semisalkan saya umpamakan saya mendirikan sebuah perusahaan. Saya mendirikan sebuah perusahaan tekstil. Di situ saya memproduksi baju-baju bayi. Ketika saya hendak memproduksi baju-baju bayi itu, saya membutuhkan biaya sekitar 50 juta rupiah untuk memulainya. Nah, 50 juta rupiah biaya yang harus saya keluarkan, yang harus saya korbankan, itu nantinya bisa menghasilkan sebanyak 200 buah atau 200 potong ya, 200 potong baju bayi. Nah, dari 200 potong baju bayi itu nantinya akan saya jual. Kemudian setelah jual seperti tadi ya, saya akan memperoleh penerimaan. Dari penerimaan itu nanti akan saya hitung apakah saya mengalami kerugian atau justru saya memperoleh keuntungan gitu. Nah, biaya yang saya perlukan sebesar 50 juta itulah, biaya-biaya itu ya, yang saya totalkan sebesar 50 juta itu disebut dengan total cost di sini. Atau disingkatnya dengan TC, total cost. Jadi total cost itu adalah total keseluruhan biaya yang harus dikorbankan untuk menciptakan atau untuk melakukan proses produksi. Nah, dari uang 50 juta itu, dia tidak hanya semata-mata uang yang saya perlukan untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk membuat baju itu, enggak ya. Jadi dari 50 juta itu ada sebagian yang digunakan untuk menyewa gedung, karena baru mendirikan perusahaan gitu kan, tidak punya gedung, harus sewa gedung atau mungkin sewa kantor gitu, sewa tempat gitu. Lalu kemudian saya juga memerlukan untuk membeli mesin
dan juga membayar tenaga kerja, dan yang tidak kalah penting adalah bahan yang digunakan untuk membuat baju itu tadi. Nah, jadi total cost itu tadi dia terdiri dari beberapa macam unsur. Mulai dari sewa tanah, kemudian bayar beli mesin gitu ya, bayar tenaga kerja, beli bahan gitu. Nah, itu. Nah, klasifikasi itu kita kelompokkan sendiri-sendiri. Yang pertama, ada yang namanya fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost ini dia adalah biaya yang tidak mempengaruhi output atau quantity atau key disingkatnya ya. Contohnya biaya gedung gitu. Nah, biaya gedung atau sewa tanah ini dia itu cukup dikeluarkan kan cuma satu kali aja. Jadi ketika kita hendak memproduksi barang tuh kita nggak harus bayar berkali-kali sewa gedung kan. Karena kalau sewa gedung kan biasanya sekali bayar kita gunakan selama jangka waktu berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu sesuai dengan perjanjian. Jadi hanya pada saat itu saja. Makanya dia disebut dengan fixed cost atau biaya tetap yang mana dia itu tidak mempengaruhi jumlah produksi. Kalaupun kita pengen memproduksi meningkatkan dari 200 ke 600 misal atau menjadi 350, ya kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk sewa gedung itu tadi gitu. Jadi cukup di awal aja gitu ya. Semoga paham. Nah, kemudian biaya-biaya yang lainnya itu tadi seperti untuk membeli mesin gitu kan. Untuk beli mesin, kemudian untuk membayar tenaga kerja, kemudian untuk membeli bahannya. Nah, itu kita sebut dengan biaya variabel atau variable cost atau disingkat dengan VC. Nah, VC ini atau variable cost itu adalah biaya yang dia itu mempengaruhi output atau hasil produksi. Jadi kalau semisalkan nih dari 50 juta itu 30 juta itu kita gunakan untuk variable cost, dia bisa menghasilkan sebanyak 200 potong. Nah, kalau misalkan kita itu pengen nambah menjadi 500 potong, ya berarti kita perlu menambah biaya itu tadi. Kita perlu menambah mesin yang digunakan, kita mungkin juga perlu menambah tenaga kerja, kita juga perlu menambah kainnya atau bahan yang digunakan untuk membuat baju bayi itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan variable cost. Jadi, TC itu dia adalah jumlah dari fixed cost dan variable cost. Nah, di sini kita bisa merumuskannya dengan TC sama dengan FC ditambah VC. Total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Atau biaya total sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, itu konsepnya. Jadi konsep awalnya seperti itu ya. Jadi di dalam membuat sebuah produk kita butuh yang namanya biaya total, yang mana biaya total itu terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel yang tadi seperti saya contohkan gitu. Nah, kemudian di dalam konsep biaya produksi itu kita juga berbicara dengan yang namanya marginal cost atau MC atau tambahan. Dia dilambangkan dengan delta ya. Bentuknya delta itu kayak segitiga. Nah, itu artinya dia itu tambahan gitu. Nah, di sini marginal cost itu maksudnya dia adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output gitu kan. Jadi kan biasanya perusahaan itu kan pengen ya memperlebar sayapnya kan gitu. Untuk memperlebar sayapnya kan berarti dia perlu yang namanya untuk menambah hasil produksinya. Nah, ketika menambah hasil produksi itu perusahaan juga harus memperkirakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan gitu. Kira-kira satu barang yang dihasilkan itu biaya tambahannya berapa sih gitu. Kalau tadi kan biaya total. Nah, sekarang kita bicara tentang biaya tambahan per satu output yang dihasilkan. Contohnya nih, misal dalam membuat 100
sapu tangan saya membutuhkan biaya 1 juta rupiah. Kemudian ketika saya pengen berproduksi sebanyak 101 gitu kan, itu berarti tambahnya 101 sapu tangan, saya membutuhkan biaya 1.020.000 rupiah misalnya gitu. Itu permisalannya. Jadi tambahannya itu ternyata per satu sapu tangan itu dia tambahannya 20.000 rupiah gitu. Itu permisal. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya marginal atau MC. Nah, biaya marginal ini dia dirumuskan dengan delta TC per delta Q. Jadi nanti tinggal dibagi aja ya selisih antara selisih ya atau tambahan dari TC dan dibagi dengan tambahan dari Q. Nanti ketemu tuh hasilnya berapa. Kemudian ada juga yang namanya average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu dia juga diperlukan ya di dalam perhitungan atau di dalam konsep biaya produksi ini. Kenapa? Karena dengan biaya rata-rata itu nanti kita bisa mengetahui laba dan ruginya dari sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi perusahaan itu apakah mengalami keuntungan ataukah mengalami kerugian. Nah, biaya rata-rata ini dirumuskan dengan TC dibagi dengan Q atau total cost dibagi dengan quantity atau jumlah barang ya yang diproduksi gitu. Nanti ketahuan tuh rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk produksi sebanyak 100 itu berapa, untuk produksi sebanyak 200 itu rata-rata biayanya berapa. Nah, dia juga nanti ada dibagi lagi mulai dari average fixed cost dan juga average variable cost gitu. Kalau average fixed cost ya tinggal total cost dibagi dengan Q gitu ya. Kemudian kalau average variable cost berarti ya totalnya variable cost itu dibagi dengan Q gitu. Jadi tinggal lihat yang di depannya aja gitu ya. Nah, itu adalah tentang konsep biaya produksi. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian paham. Terima kasih dan sampai jumpa di materi yang berikutnya.